Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja perkenalan dari kami kelompok 4. Yang pertama Muhammad Rizky Indrawan, yang kedua Muhammad Bagas Surya Prabeswara, yang ketiga Azri Ilham, yang keempat Samsul Rizal, yang kelima Fatil Arifin. Langsung saja pembacaan tausiah singkat yang akan dibacakan oleh saudara kami Rizky Indrawan. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih sholat. Yang pertama ialah definisi sholat. Yang kedua keutamaan sholat. Yang ketiga syarat-syarat wajib sholat. Adapun syarat-syarat sah sholat. Yang keenam rukun-rukun sholat. Mungkin hanya ini selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Sesuai yang dibacakan oleh penyaji tadi, kita akan membahas tentang fikih salat. Yang pertama tentang definisi salat. Secara bahasa, sholat bermakna doa. Ada yang mengatakan makna sholat adalah doa kebaikan. Sedangkan secara syarah, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara umum. Yang kedua tentang keutamaan sholat. Sholat merupakan rukun kedua dari rukun Islam dan merupakan tiang agama. Keutamaan sholat sangat besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabawi. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Taha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hamba kita melaksanakan sholat, maka pintu surga terbuka untuknya, dihilangkan penghalang di antaranya dan Tuhannya, dan para bidadari menghadap padanya selama ia tidak mengeluarkan ingus dan darah. Hadis riwayat At-Tabrani. Beliau juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang berdiri melaksanakan sholat, maka seluruh dosanya didadangkan, lalu diletakkan di atas kepalanya atau di atas pundaknya, sehingga dosa-dosa tersebut akan terjatuh dari badannya setiap melakukan rukuk dan sujud. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga tentang syarat-syarat wajib sholat. Yang dimaksud syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang jika terkumpul dalam diri seorang, maka wajib baginya melaksanakan sholat. Syarat wajibnya sholat adalah yang pertama Islam. Maka tidak wajib sholat bagi orang kafir asli, dan ketika ia masuk Islam tidak wajib mengqadha. Sedangkan bagi orang murtad wajib mengqadha salat yang ditinggalkan saat murtad. Ketika sudah kembali Islam, hal ini sebagai hukuman atas perbuatannya. Kedua, balik. Maka tidak wajib sholat bagi anak kecil meskipun sudah tamyiz. Balik bisa terjadi dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, mencapai usia 15 tahun. Kedua, ihtilam atau keluarnya sperma. Yang ketiga, haid bagi wanita yang berusia 9 tahun. Syarat yang ketiga, berakal atau tamyiz.
Maka tidak wajib sholat bagi orang gila, anak kecil yang belum tamyiz, dan orang pingsan, dan ketika sudah tamyiz tidak wajib mengkodoknya. Syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, mendengar dakwah Islam, dan yang keenam, selamatnya ibadah. Pembahasan yang keempat, adapun syarat-syarat sahnya sholat. Yang dimaksud syarat sahnya sholat adalah sholat dihukumi tidak sah kecuali memenuhi syarat-syarat tersebut, mulai dari permulaan sholat hingga akhir sholat. Dan syarat-syarat tersebut jumlahnya ada 7. Yang pertama, masuknya waktu. Syarat yang kedua, menghadap kiblat. Syarat yang ketiga, suci dari 2 hadas. Syarat yang keempat, suci dari najis pada baju, badan, dan tempat. Syarat kelima, menutup aurat. Syarat yang keenam, mengetahui fardu sholat. Dan syarat yang ketujuh, tidak mengibarkan atau tidak meyakini fardu dari beberapa fardu sholat sebagai kesunahan. Pembahasan yang kelima tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat menurut hasil adalah arah satu yang kuat, sedangkan menurut syarah adalah ungkapan dari bagian hakikat sesuatu yang tidak akan wujud tanpanya. Rukun-rukun sholat itu jumlahnya ada 13 menurut pendapat yang utama. Yang 13 itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu rukun qauliyah, jumlahnya ada 7. Rukun fi'liyah jumlahnya ada 6, dan yang ketiga rukun ma'nawiyah jumlahnya ada 1, dan yang keempat rukun qauliyah jumlahnya ada. Kesimpulan dari apa yang dapat saya sampaikan, jadi setiap sholat yang 5 waktu itu wajib hukumnya kita kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kita mendapatkan dosa. Kalau sudah mendapatkan dosa, tempat kita di neraka. Masya Allah. Surah Toha ayat 14 yang berbunyi, Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk bagianku. Jadi kalau mau sholat kita syarat, tentu ada syarat-syarat, tentu ada rukun-rukun. Kalau satu syarat tidak dilaksanakan, maka batal sholat kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Pada saudara kami Muhammad Samsul Rizal dan Muhammad Rizki, jazakumullahu khairan katsira. Dan yang kami buka dengan sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, rukun qauliyah jumlahnya ada 5. Apa yang 5 itu? Dan para dewan-dewan yang mau bertanya silakan. Saya Alif dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, di sini dijelaskan bahwa yang pertama sholat itu ketika yang diucapkan sebanyak 4 kalimat atau lebih, maka sholatnya batal secara mutlak. Namun jika 3 kalimat, apakah batal atau tidak? Maksud saya 1 kalimat itu berapa huruf gitu? Dan yang mau bertanya pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Saputra, akan bertanya tentang keutamaan sholat. Baik, pertanyaan yang tadi akan dijawab oleh saudara kami Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan saudara Dika tadi ya tentang apa? Rukun qauliyah ya? Ya. Jadi rukun qauliyah itu sebenarnya ada 7. Yang pertama, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca salawat tasyahud akhir. Ketiganya membaca salawat pada tasyahud akhir, dan terakhir salam. Sudah itu rukun qauliyah. Apakah puas dengan jawaban saya, wahai saudara Dika? Belum? Kalau tidak lengkap, silakan
Syarat sholat itu ada 7. Yang pertama itu masuknya syarat sholat itu ada 6. Yang pertama Islam, balik, berakal, suci dari had dan nifas, mendengar dakwah Islam dan selamatnya indera. Pertanyaan yang ketiga tentang salat. Jadi ketemu salat itu seperti yang firman Allah SWT surat Al-Taha yang berbunyi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi juga bersabda, sesungguhnya hamba ketika melaksanakan sholat maka pintu surga terbuka untuknya dan dihilangkan penghalang di antaranya dan Tuhannya, dan para bidadari menghadap padanya selama ia tidak mengeluarkan ingus dan bertahap. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu keutamaan sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka dengan sesi kedua dengan 2 kali pertanyaan. Baik teman-teman yang mau bertanya silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dika Arif Pratama. Saya akan bertanya syarat-syarat wajib sholat ialah yang kedua balik. Nah, yang kedua berakal. Apa yang maksud orang yang berakal ini? Ya. Baik, pertanyaan kedua silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Oke, baiklah, pertanyaan yang kedua tadi akan dijawab oleh saudara kami Rizky sebagai narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tentang berakal. Apa itu berakal? Secara dalil akli, akal itu datangnya dari Allah SWT. Karena apa? Akal itu ya akal. Kamu ini bertanya tentang apa sih? Mata kamu miring ya? Apa yang berkenaan dengan akal? Jogan namanya. Ada bahasa Lamonnya itu jogan. Kalau bahasa Indonesia saja gila. Apa? Kami hanya benar anak-anak dan dia berakal dan jogan. Ya kami Karena dia gila. Seperti kamu itu yang gila. Ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah itu ada, tapi dia tidak nampak seperti percakapan Ustaz tadi. Allah itu ada tapi tidak ada. Dia ada, ciptaannya ada. Orang yang tidak ada. Kita yakin akal kita ada tapi tidak ada. Tapi kita yakin akal itu kan akal ada itu ada. Banyak orang gila itu bukan hanya sekedar gila, banyak gila yang tidak menguasai ilmunya, dan gila itu bisa dikatakan gila sebab ilmu, dan ada orang yang lebih bahaya lagi, itu gila wanita. Yang kedua tentang syarat-syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat itu ada 7. Yang pertama, masuknya waktu. Kalau tidak masuk waktu maka tidak wajib sholat. Tidak sah sholatnya. Syarat kedua, menghadap kiblat. Syarat yang ketiga, suci dari 2 hadas. Syarat keempat, suci dari najis pada baju, badan dan tempat. Syarat kelima, menutup aurat. Syarat keenam, mengetahui fardu
salat. Syarat ketujuh tidak meyakini fardu dari beberapa fardu salat sebagai sunnah. Ada ini yang harus saya sampaikan. Pertama kalau kita sholat terus jatuh tai apa namanya? Nah, tai pakai ke wajah kita, padahal kita sudah tahu. Nah, di situ ada di badan kita. Terus kita lanjut saja sholat batal sholat kita. Jika tidak tahu. Kalau jika tidak tahu, tidak ada hukum bagi orang tidak tahu. Sudah? Puas? Baiklah, hanya ini yang saya sampaikan dengan diskusi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum.